Kudengar kakekmu sedang sakit dan butuh uang, makanya kamu datang ke sini untuk bekerja. Lebih baik turuti saja keinginanku. Nanti aku beri kamu uang. Tolong, Mau lari? Kamu tidak akan bisa kabur. Dulu nona besarku yang sangat terhormat ini sebentar lagi akan melayani aku di atas ranjang. Membayangkannya saja sudah sangat menggairahkan. tuh. Tolong aku. Guwantang, Siapa kamu? Jangan ikut campur. habisi dia. Panas sekali, badanku terasa panas. Feng Yunxiao, tolong bantu aku. Dokter, saya mohon beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan mengumpulkan $1 juta. Saya tidak bisa hidup tanpa kakek saya. Aku hanya bisa memberimu waktu 3 hari. Jika masih belum dibayar, maka sesuai aturan ranjangnya harus dikosongkan. Aku Presiden Feng Nonaghu sedang mencari Anda. Biarkan dia masuk. Feng Yunxiao, terima kasih untuk kejadian tadi malam. Bolehkah saya minta tolong lagi agar Anda membantu saya? Saya butuh $1 juta. Apa Anda bisa meminjamkannya kepada saya? Saya bersedia menjadi kekasih kontrak Anda. Hanya karena tidur sekali lalu ingin menjebak Presiden Feng? Benar-benar tidak tahu malu. Kamu meminta uang padaku? Jadi semalam itu cuma sebuah transaksi? Atau kamu sudah merencanakannya matang-matang? Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar terdesak baru mencari pinjaman padamu. Aku sungguh, Lalu kenapa kamu mencariku? Apa kamu menyukaiku? semenjak keluargaku bangkrut, aku tidak punya hak lagi untuk menyukainya. Aku tahu, perbedaan status kita sekarang bagaikan langit dan bumi. Tenang saja, aku tidak akan menyukaimu. Kedepannya juga tidak akan ada pikiran lain tentang dirimu. Ambil uang ini, lalu pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ini tidak cukup, aku butuh $1 juta, Feng Yunxiao. Aku mohon padamu. Nilaimu cuma seharga segitu. Apa yang harus kulakukan supaya dapat uangnya? Aku rela melakukan apapun, Melakukan apa saja. asal bisa memberiku $1 juta, apapun akan aku lakukan. Kalau begitu, buka pakaianmu. Apa katamu? Bukannya kamu mau melakukan apapun. Kuperintahkan untuk lepaskan bajumu. Kalau tidak bisa, cepat pergi. Nonaghu, silakan keluar. Aku akan melakukannya. Demi uang kamu rela membuang harga dirimu? Sungguh konyol. Ini dia wanita yang kucintai diam-diam selama 3 tahun. Asalkan bisa mendapatkan uang, tidak peduli apapun yang diminta, aku sanggup menjalaninya. Baiklah. Lakukan saja sekarang. Apa kamu sudah gila? Beraninya kamu melepas pakaian di depan umum. Apa kedepannya nanti kamu bisa tidur dengan siapa saja asalkan dibayar? Benar. Asalkan ada uang, aku akan melakukan apapun. Kamu benar-benar tidak punya harga diri. Apa yang kamu lihat? Aku bisa memberimu $1 juta, tapi kamu harus menjadi kekasih kontrakku. Sampai aku bosan denganmu. Segera buatkan draft kontraknya. Baik, Tuan.
Ambil uangmu dan pergi dari sini. Nona Gu, Anda sedang hamil. Melihat hasil ultrasonografi, usianya sudah 5 minggu. Apakah dia akan mengakui anak ini? Dia adalah ayahnya. Aku harus memberitahunya. Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Aku Nona Gu, Presiden Feng bukanlah orang yang bisa Anda temui sesuka hati. Tolong jangan gunakan hal tidak penting untuk mengganggunya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Apa aku harus langsung bilang kalau kita punya anak? Apa dia akan mengira aku sedang menjebaknya? Guantang, sedang apa kamu di sini? Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk menggoda pria kaya, biar aku saja yang menjagamu. Siapa kamu? Tolong bicara yang sopan. Sopan? Kamu masih menganggap dirimu nona muda? Turuti saja kemauan abang. Abang punya banyak uang. Abang akan sangat menyayangimu. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh dia. Siapa itu? Tuan Muda Feng, saya tidak pernah menyinggung Anda. Dia adalah milikku. Dia bilang aku miliknya. Tuan Muda Feng, bagaimana bisa Anda berhubungan dengan wanita rendahan seperti ini? Padahal Anda akan segera bertunangan dengan kakak Kiao. Anda akan bertunangan? Kamu akan segera bertunangan. Itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusanku? Majikanku akan segera bertunangan. Itu tidak ada hubungannya dengan kontrak kita. Tidak, kamu akan bertunangan, maka kontrak kita juga harus berakhir. Berakhir? Apa kamu sudah tertarik pada pria lain? Pria yang tadi itu? Apa karena aku sudah tidak memberimu uang, makanya kamu mau merayunya? Aku tidak melakukannya. Kamu sudah akan bertunangan, mengapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Aku tidak mungkin mau menjadi selingkuran. Feng Yunxiao, apa kamu pernah mencintaiku? Mana mungkin aku mencintaimu? Kamu saja rela menjual dirimu demi uang. Lalu kenapa kamu tidak melepaskanku dan malah menyiksaku seperti ini? Kenapa menangis? Guantang, kamu yang mulai memancingku duluan. Feng Yunxiao, aku akan berusaha melupakanmu. Aku tidak mau mencintaimu lagi. Anakku tersayang. Dia bernama Guantang, dia adalah simpanan Tuan Muda Feng yang dikurung di rumahnya. Kudengar dia yang secara sengaja menggoda Tuan Muda Feng. Wanita kejam ini, beraninya dia merebut pria dariku. Aku akan menghabisimu. Tolong aku mohon, selamatkan aku. Menolongmu? Guantang, lihat baik-baik siapa aku. Aku putri tertua dari keluarga Kiao, Kiao Yifei, dan juga tunangan dari Yun Xiao. Kau sengaja menabrakku? Benar sekali. Wanita simpanan, saat kau menggoda pria orang lain, tidakkah kau terpikirkan apa akibatnya? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja merusak wajahmu. Biar kulihat bagaimana lagi kau bisa menggoda pria. Menjauh. Jangan ikut campur urusanku. Mencoba menghabisi orang di tengah jalan, aku akan memanggil polisi. Sial.
Anda tidak apa-apa? Tolong saya. Tolong selamatkan saya. Jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Yun Xiao. Baru saja Nona Gu keluar dari istana, dia langsung memeluk seorang pria. Mereka terlihat sangat dekat. Jangan-jangan mereka itu sepasang kekasih. Yun Xiao. Nona Gu baru saja keluar dari manor, langsung berpelukan dengan seorang pria. Mereka terlihat sangat mesra. Apa jangan-jangan mereka pasangan? Aku dengar Nona Gu bilang cinta padanya, suka padanya, dan semacamnya. Mereka bahkan mau pergi ke luar negeri bersama. Pergi. Jangan ikut campur urusanku. Cari sampai ke ujung dunia pun, kalian harus menemukannya untukku. Baik, Tuan. Do Orjiang, pasiennya sedang hamil, sekarang dia kehilangan banyak darah, tidak yakin apa bayinya bisa diselamatkan. Do Orjiang, aku memohon padamu, selamatkan anakku. Tenang saja, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jika anak ini tiada, apakah Feng Yunxiao akan merasa sedih? Pemeriksaan area A selesai, tidak ditemukan. Presiden Feng, Nona Gu hamil. Dia hamil? Dia mengandung anakku? Dari mana dia dapat uang? Apa pria itu yang memberinya uang? Pria itu penyokong barunya. Ketemu Nona Gu ada di rumah sakit swasta Mingde. Ayo, kita ke rumah sakit swasta Mingde. Ini suntikan penguat janin. Istirahatlah dengan baik. Anak ini akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Apakah mereka keluargamu? Anda tidak memberitahu mereka tentang anak ini, kan? Tidak. Dia datang mencari saya. Aku mohon tolong bantu aku ingin pergi dari sini. Presiden Feng. Tangkap dia. Siap. Guantang, kamu berani mengkhianatiku. Siapa pria itu? Guantang, beraninya kamu mengkhianatiku. Siapa pria simpananmu itu? Apa dia memberimu uang lebih banyak? Pria simpanan apa? Guantang, aktingmu ternyata semakin hebat saja. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mengkhianatiku? Apa kamu tidak takut menanggung konsekuensinya? Feng Yunxiao, apa kamu sudah gila? Aku sudah mengembalikan semua uangmu. Kontrak kita sudah berakhir. Itu bukan kamu yang menentukan. Di kartu ini ada 100 juta dolar. Cukup untuk membeli seumur hidupmu. Bukankah kamu sangat suka uang? Aku berikan padamu. Kamu siapa? Kamu baik-baik saja? Jadi kamu pria simpanan itu. Tangkap dia. Baik. Siapa kamu? Jangan sembarangan. Ini adalah rumah sakit. Feng Yunxiao, cepat suruh mereka berhenti. Hentikan. Rumah sakit? Patahkan tangannya. Jangan. Berani menyentuh wanitaku, maka kamu harus menerima balasannya. Dia itu dokter. Dia adalah penolongku. Beraninya menyentuh wanitaku, dia harus membayar harganya. Dia seorang dokter. Dialah penyelamat nyawaku. Lepaskan dia. CCTV mention telah diretas. Saya bertanya kepada orang sekitar mengenai situasinya. Katanya, pemilik mobil yang menabrak adalah seorang wanita. Dia juga menghina Nona Gu sebagai wanita simpanan. Dokter, apakah bayinya baik-baik saja?
Anaknya tidak tertolong. Selidiki, siapa sebenarnya yang mencelakai Guantang? Aku akan membuatnya menebus nyawa anakku. Baik, Pak. Siapa lagi? Dia adalah tunanganmu. Mengapa kamu tidak mengatakannya padaku bahwa kamu hamil? Kamu sudah menikah? Untuk apa lagi aku memberitahumu? Kamu tidak berpikir bahwa aku menginginkan uangmu lagi kan? Jika kamu mengatakannya, aku akan menjagamu dengan baik, aku akan bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Menyingkirkan ibunya dan mengambil anaknya? Atau membiarkan anakku mengakui tunanganmu sebagai ibunya? Membicarakan hal ini sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Tenang saja, aku akan membalaskan dendam anak kita. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak, jangan. Yun Xiao. Yun Xiao, apa kamu ingin menghabisiku? Kamu tidak bisa melakukan ini, aku ini tunanganmu. Tunangan? Memangnya kamu pantas? Kamu menyakiti istriku dan menyebabkan anakku tiada, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Itu sangat adil. Dia tidak sedang mengandung anakmu? Kamu telah dibohongi oleh wanita sampah itu. Apa katamu? Itu benar. Guantang tidak hanya memiliki satu pria sepertimu saja. Dia dan banyak pria punya hubungan gelap. Aku sendiri yang melihat dia sedang bersama pria lain dengan sangat mesra. Aku tidak tahan melihatnya, makanya aku memberinya pelajaran. Periksalah jika tidak percaya. Kamu bicara omong kosong. Jelas-jelas kamulah yang menabrakku dengan mobil. Kamu bilang kamu adalah tunangannya Feng Yunxiao, memakiku sebagai selingkuhan, bahkan ingin merusak wajahku. Lihat baik-baik siapa aku. Wanita ini benar-benar pintar berakting ya. Yun Xiao bahkan sampai dibohongi olehmu sekian lama. Yun Xiao, yang aku katakan ini benar. Kamu bisa periksa rekaman CCTV kalau tidak percaya. Rekaman CCTV di kediaman semuanya sudah dirusak. Kamu hanya ingin menghilangkan bukti. Kalau begitu tanya saja pada penjaga. Pasti ada saksi mata di sana. Kamu adalah nona besar keluarga Kiao. Menyuap 2 orang saksi. Bukankah sangat mudah bagimu? Lalu dia tidak mungkin bisa menyuapku, kan? Kamu adalah nona besar keluarga Kiao. Menyuap 2 saksi. Bukankah itu hal yang sangat mudah bagimu? Lalu dia tidak mungkin bisa menyuapku, kan? Paman Feng, Anak baik, kamu sudah menderita. Feng Yunxiao, jika kamu tidak percaya pada Yi Fei, setidaknya kamu harus percaya padaku, kan? Saat kejadian itu, aku berada di lokasi. Aku bisa membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Ini benar-benar upaya nekat untuk memfitnahku. apa untungnya bagimu? Paman Feng harus memfitnahmu. Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu masih tidak mau mengaku. Mungkinkah? Apa aku harus menyeretmu bersama pria lain ke atas tempat tidur, baru dianggap benar? Ada satu cara lagi untuk membuktikannya. Bukankah kamu kehilangan anak? Gunakan anakmu yang sudah tiada itu untuk tes DNA dengan Yun Xiao. Ini benar-benar mustahil. Apa yang membuatmu takut? Jangan-jangan kamu takut jika DNA-nya keluar, kamu tidak bisa berkutik lagi? Guantang, jujurlah padaku. Apa yang kamu kandung itu benar-benar anakku. Benar atau tidak sudah tidak penting lagi. Kamu akan segera menikah. Perjanjian kita sudah seharusnya berakhir. Yun Xiao, lihatlah, begitu kebohongannya terungkap, wanita ini langsung ingin kabur. Mengkhianatiku dan mengira bisa kabur semudah itu? Guantang, berhentilah bermimpi. Yun Xiao, menurutku wanita tak tahu malu ini seharusnya dihajar oleh banyak orang beratus-ratus kali agar dia kapok dan tidak bersikap hina lagi. Feng Yunxiao, apa yang mau kamu lakukan? Bung dia di lantai atas. Tanpa perintah dariku, tidak ada seorang pun yang boleh melepaskannya. Lepaskan aku. Kamu akan menikah? Mengapa kamu masih belum mau membiarkanku pergi? Yun Xiao, apa maksudmu? Wanita itu sudah mengkhianatimu. Dia tidak berhak lagi berada di sisimu. Nona Kiao, tolong jaga sikapmu. Aku. Sudah kubilang, aku tidak akan menikahinya. Jangan pernah ikut campur lagi dalam urusanku. Antarkan tamu keluar. Feng Yun Xiao, apa kamu mau buat aku mati marah? Dia tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Yun Xiao, Feng Yun Xiao. Maafkan aku, sayang. Ibu tidak bisa membiarkan ayah tahu tentang keberadaanmu. Kamu akan mengerti, Ibu. Bukan?
Kemari. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu yang kemari, atau aku yang ke sana, dan menghisap tenagamu? Aku baru saja kehilangan anak. Aku tidak bisa melakukan hal semacam itu. Aku tidak berniat menyentuhmu. Sesuatu yang sudah disentuh orang lain. Aku merasa itu kotor. Aku tidak pernah berniat menyentuhmu. Barang yang sudah disentuh orang lain. Aku merasa jijik. Singkatnya, kamu tidak pernah mempercayaiku. Kamu bisa membuktikannya kepadaku. Kenapa kamu tidak melakukan tes DNA? Baiklah, aku memang kotor. Aku sudah tidur dengan banyak pria. Aku sudah begitu hina, tapi kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Jangan-jangan, kamu punya selera berbagi wanita dengan orang lain? Guantang, aku peringatkan kamu. Jangan melewati batasan kesabaranku. Jika tidak, aku tidak tahu tindakan gila seperti apa yang akan kulakukan nanti. Sebelum kontrak berakhir, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini selangkah pun. Atas dasar apa kamu membatasi kebebasan pribadiku? Kamu sudah tidak punya kebebasan lagi. Feng Yunxiao? Feng Yunxiao. Segera urus prosedur kepulangan. Kakekmu dari rumah sakit. Kalau tidak, kami terpaksa mengeluarkannya secara paksa. Kenapa begitu? Saya sudah membayar biaya pengobatannya. Kamu telah menyinggung keluarga Feng. Di seluruh rumah sakit di kota ini, tidak ada yang berani merawat kakekmu. Aku hanya memberimu waktu 1 jam. Feng Yunxiao. Ini pasti perbuatan Feng Yunxiao. Kalau ada masalah urusan denganku, kenapa malah mengusik kakekku? Feng Yunxiao. Ini semua ulah Feng Yunxiao. Jika punya masalah, hadapi aku. Kenapa kamu melukai kakekku? Ada apa dengan ayahku? Kemarin setelah pulang, dia terus mengeluh jantungnya terasa tidak nyaman, lalu dia dirawat di rumah sakit. Sebaiknya kamu tidak membuang-buang waktu demi aku. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Feng? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hanya saja kemarin aku menjaga Paman Feng hingga sangat lelah. Ayo kita naik ke mobil. Memangnya kamu layak bersaing dengan Nona Kiao? Benar-benar tidak tahu diri. Masih ada waktu 50 menit lagi. Apa yang harus aku lakukan? Halo, Dr. Jiang, kakekku diusir dari rumah sakit. Bisakah kamu menolongku? datanglah menemuiku. Baik, aku akan segera menemuimu. Kamu tidak boleh keluar, ini adalah perintah dari Presiden Feng. Jangan halangi aku punya urusan yang sangat penting. Biarkan saja dia pergi. Lagi pula Presiden Feng sudah bersama dengan Nona Kiao. Cepat atau lambat dia juga akan mengusirnya keluar. Jika sang aktor tidak naik panggung, mana mungkin pertunjukan bagus Nona Kiao bisa dimulai? Hanya melakukan hal sepele seperti ini langsung diberi 5 juta dolar, memang Nona Kiao sangat murah hati. Semua dokter di kota tidak ada yang mau menerima kakekku. Tanpa penanganan dokter, kakekku bisa tiada. Menempatkan kakek di hotel ini hanya sementara. Jika keadaan mendesak, kita akan pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Pasti akan ada jalan keluarnya. Keluarga Feng punya kekuasaan besar. Jika dia memang tidak ingin kakekku bertahan hidup, maka siapa yang berani menolong kakekku? Bagaimana bisa dia melakukannya sampai sekejam ini? Kalian setidaknya pernah saling mencintai. Saling mencintai? Apa aku punya kualifikasi untuk saling mencintai dengannya? Aku hanyalah sebuah mainan baginya. Terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini. Tidak melelahkan kok. Aku dan Paman Feng cukup akrab. Aku senang bisa mengobrol dengannya. Bukankah itu Nonagu? Laki-laki di sampingnya itu, apakah dia, Dr. Jiang,
Bagaimana bisa mereka keluar dari hotel berdua? Jangan-jangan. Mendekat ke sana. Tidak apa-apa, menangis saja. Setelah menangis sejenak, perasaanmu akan jauh lebih baik. Wantang, janganlah takut. Aku setidaknya lulusan medis. Aku punya beberapa teman sekelas yang hebat. Jika rumah sakit tidak menerima, kita akan cari pengobatan pribadi. Pasti akan ada jalan keluarnya. The Orjiang, terima kasih ya. Jika tanpamu, aku mungkin benar-benar tidak akan sanggup bertahan. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa bertahan tanpanya. Apakah marga Jiang ini begitu penting bagimu? The Orjiang, terima kasih ya. Jika tidak ada kamu, aku mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Tidak apa-apa. Tanpa dia, kamu tidak bisa bertahan? Apa pria bermarga Jiang ini begitu penting bagimu? Yun Xiao, jangan marah dulu, mungkin semua ini hanya kesalahpahaman saja kan? Kesalahpahaman? Seorang pria dan wanita di depan hotel? Kesalahpahaman macam apa lagi? Feng Yun Xiao, kamu bukan siapa-siapaku? Apa hakmu mengaturku? Dengan siapa aku berteman? Atau dengan siapa aku menjalin hubungan? Aku ini, penyokongmu. Kamu itu wanitaku. Atas dasar apa aku tidak boleh mengatarmu? Aku sudah mengembalikan uangmu, aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Ingin memutuskan hubungan denganku? Apa karena dia? Do Orjiang, Feng Yun Xiao, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Beraninya menyentuh wanitaku, tentu harus ada harga yang dibayarkan. Feng Yun Xiao, hentikan. Yun Xiao begitu baik padamu, Gu Wantang. Kamu ini benar-benar tidak tahu cara menghargainya. Lihatlah, kekasihmu itu sudah dihajar sampai babak belur. Aku rasa Feng Yun Xiao akan menghabisinya. Gu Wantang, ini semua terjadi gara-gara kamu. Hentikan. Feng Yun Xiao, aku tidak mengkhianatimu. Aku tebak Yun Xiao akan menghabisinya. Gu Wantang, ini semua karena dirimu. Hentikan Feng Yun Xiao, aku tidak mengkhianatimu. Dorjiang hanya membantuku mengurus kakek. Anda sudah mengusir kakek dari rumah sakit, apa kami bahkan tidak boleh mencari tempat tinggal? Kakekmu masuk rumah sakit? Bukan begitu Yun Xiao, dia bicara omong kosong. Dia membohongimu. Diam. Wanita ini sangat licik. Dia pasti sedang... Aku bilang diam. Jelaskan semuanya sekarang. Maka aku bisa melepaskannya. Tidak bisa bicara jelas? Aku akan menghabisinya sekarang juga. Atas dasar apa Anda begitu sewenang-wenang? Kalau masih tidak bicara, aku akan menghabisinya sekarang juga. Bukankah Anda yang mengusir kakekku? Membuang seorang lansia yang sedang sakit parah keluar dari rumah sakit? Itu semua hanya karena aku menyinggung keluarga Feng Anda dan menyinggungmu. Aku ingin memohon padamu, tapi Anda sedang bermesraan dengannya. Semua dokter di kota ini tidak ada yang mau menerima kakekku. Aku tidak punya pilihan selain membawanya ke hotel ini terlebih dahulu. Jawaban ini, apakah Anda sudah puas? Ternyata orang tua itu memang diusir seseorang. Jalan biasa menuju mansion bukan lewat sini. Apa ini jebakanmu? Bukan begitu Yun Xiao. Bukan begitu. Diam. Aku tidak akan lagi mempercayaimu. Kakekmu bukan aku yang mengusirnya. Aku bahkan tidak tahu kalau dia sakit. Maka itu pasti perbuatan keluarga Feng kalian. Untuk wanita sepertimu yang bersedia menjual diri demi uang, orang tua mana yang akan menyukaimu? Ini bukan tempatmu untuk bicara. Feng Yun Xiao, apa kamu tahu kenapa dia sampai harus menjual dirinya? Jangan katakan. Itu semua karena perbuatan keluarga Feng. Wanita sepertimu yang demi uang sampai rela menjual diri, mana ada orang tua yang menyukaimu? Bukan urusanmu untuk bicara. Feng Yun Xiao, apa kamu tahu alasan kenapa dia sampai harus menjual diri? Jangan katakan. Lanjutkan bicaramu. Do Orjiang, tolong jangan katakan. Itu karena kakeknya sedang jatuh sakit. Sakitnya sangat parah dan membutuhkan $1 juta untuk biaya pengobatannya. Feng Yun Xiao, kamu selalu bilang dia adalah wanitamu, tapi apa kamu benar-benar mengenalnya? Yun Xiao, jangan percaya padanya. Mereka berdua sudah merencanakan ini. Mereka bekerja sama. Yun Xiao. Jangan berdalih lagi. Masalah kamu menjebak Gu Wantang. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Yun Xiao, percayalah padaku. Bukan aku pelakunya. Kumohon percayalah padaku. Masih tidak mau jujur?
Itu karena Paman Feng yang menyuruhku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan sebelumnya masih belum cukup. Mulai hari ini, putuskan semua hubungan antara keluarga Feng dan juga keluarga Kiao. Keluarga kita adalah teman lama. Kamu tidak bisa berbuat seperti ini. Inilah bayaran, karena telah menindasnya. Aku. Lepaskan aku. Apa kamu tidak dengar? Dia bilang, dia tidak mau pergi bersamamu. Jika menghalangi kami lagi, aku akan menghabisimu sekarang juga. Aku sudah menyiapkan tim medis terbaik untuk kakekmu. Mereka bilang kondisi kakekmu pulih dengan sangat baik, jadi jangan terlalu khawatir. Maafkan aku dulu sudah salah paham padamu. Kedepannya kita akan. Gu Wantang, apakah aku terlihat sangat menjijikkan bagimu? Bukan begitu. Aku hanya sedikit merasa mual. Aku tidak apa-apa. Tunggulah aku di luar saja. Apa kamu perlu aku panggilkan dokter? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Wantang, apa kamu baik-baik saja? Door Jiang. Belakangan ini, rasa mualku semakin parah. Apa bayinya tidak sehat ya? Kamu sedang dalam awal masa kehamilan, perlu tes darah untuk memeriksa kondisinya. Sebaiknya datanglah ke rumah sakit untuk periksa. Baiklah. Aku akan cari cara untuk keluar. Akhir-akhir ini aku mual yang cukup parah. Apakah anak ini kurang sehat? Anda sedang berada di awal kehamilan, perlu tes darah untuk memeriksa nilainya. Sebaiknya datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baik, aku akan cari jalan untuk keluar. Nona Gu naik taksi ke rumah sakit. Apakah perlu terus diikuti? Terus ikuti Presiden Feng, Nona Gu pergi menemui Jiang Yansen. Gu Wantang, kamu tidak punya kesempatan lagi. Nilainya sangat bagus, bayi Anda sangat sehat. Syukurlah kalau begitu. Belakangan ini, aku selalu ingin muntah. Itu kenapa ya? Ini adalah reaksi normal di awal kehamilan. Setelah masuk trimester kedua, itu akan jauh berkurang. Tapi, saat usia kandungan sudah besar, perut buncit Anda tidak akan bisa disembunyikan lagi. Sebaiknya Anda cari tempat untuk merawat kandungan dengan baik, itu demi kebaikan Anda dan bayi Anda. Tapi Feng Yunxiao tidak membiarkanku pergi. Saat aku membawamu menemui dokter, kamu tidak mau. Tapi, kalau dia yang memeriksamu, boleh saja. Biar aku yang mengantarmu melihatnya. Dokter, Anda tidak pergi? Biarkan dia saja yang memeriksa Anda. Bukan begitu. Aku melihat kamu sudah tertidur, tapi aku masih merasa mual dan tidak enak badan. Jadi, aku... Jangan membohongiku lagi. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku tidak akan memberimu kebebasan lagi. Presiden Feng, dia bilang dia tidak mau. Atas dasar apa kamu memperlakukannya seperti ini? Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak menyembunyikan apapun, sekarang aku akan ikut denganmu. Tunjukkan sekarang. Kamu tidak kehilangan anak itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ini bukan anakmu. Apakah ini anak si Marga Jiang itu? Bukan. Kamu tidak mengenali siapa ayah anak ini. Jangan sentuh dia. Gu Wantang,
Lebih baik kamu mengaku dengan jujur. Anak ini sebenarnya, bagaimana ceritanya? Ini anakku. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Di kontrak tidak tertulis. Kalau aku tidak boleh mengandung anak orang lain, kan? Kamu, Jangan sakiti dia. kali ini kamu benar-benar membuatku marah. Cari tahu, siapa laki-laki liar itu? Aku akan membalasnya dengan tanganku sendiri terhadap bajingan yang membuatmu hamil itu dan membuatnya lenyap selamanya. Aku akan melakukannya sendiri, melemparkan brengsek yang menghamilimu itu ke laut untuk memberi makan ikan. Sebelum aku menyelidiki siapa ayah dari anak ini, kamu tidak boleh meninggalkan mansion ini satu langkah pun. Aku sudah mengandung anak orang lain, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Lepaskan aku. Halo? Ketua Feng. Aku baru saja mendapat berita terbaru. Ketua Feng, Nona Kiao, kurang lebih begitu situasinya. Tangkap dia, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Terima kasih, Ketua. Wanita itu sudah hamil anak pria lain. Tapi Yun Xiao tetap saja memanjakannya. Paman Feng, mengenai pernikahan aku dengan Yun Xiao, bagaimana kelanjutannya? Selama aku masih hidup, wanita itu tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini. Menantuku hanyalah dirimu seorang. Paman Feng, Dia hanyalah seorang gadis yatim piatu. Menghabisinya, jauh lebih mudah daripada meremukan seekor semut. Sudah waktunya untuk membuatnya lenyap. Ini bukan apa-apa selain aku yang sedang memelihara seekor burung di dalam sangkar emas. Bapak tidak perlu mengkhawatirkannya. Sudah saatnya membuat dia tiada. Dia itu tidak lebih dari seekor burung dalam sangkar peliharaanku. Anda tidak perlu repot-repot memikirkannya. Yun Xiao, kamu datang. Apa maksud perkataanmu barusan itu? Aku sama sekali tidak menyukai Guontang. Dia hanyalah mainan untuk mengisi waktu luangku saja. Feng Yunxiao, jangan mencoba membohongiku. Terakhir kali gara-gara wanita itu, kamu hampir menghabisi Yifei. Aku tidak suka orang lain mencampuri urusan hidupku. Kejadian terakhir itu hanya untuk memberinya pelajaran. Maafkan saya tidak tahu. Jika Anda tidak menyukainya, seharusnya saya tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi, kamu benar-benar tidak menyukai wanita itu? Aku sama sekali tidak pernah mencintainya. Pernikahanku dengan Yifei juga akan berjalan sesuai janji. Ternyata dia tidak pernah mencintaiku. Benar saja sejak awal hingga akhir, aku hanyalah mainan yang bisa dia buang kapan saja. Tapi wanita itu sedang mengandung. Yun Xiao, katakan yang sejujurnya, apakah anak itu benar-benar anakmu? Terlepas dari apakah itu anakku atau bukan, aku tidak akan membiarkannya tetap ada di dunia ini. Tenang saja. Aku akan mengurus masalah bayi itu. Dia ingin melenyapkan anak kita. Tidak, aku harus lari, tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Entah itu benar atau tidak, pernikahan kalian tidak akan berubah. Baguslah kalau begitu. Cepat pergi. Ibu bahkan akan mempertaruhkan nyawa demi melindungimu. Cepat lari.
Meskipun Mama harus mempertaruhkan nyawa, aku akan melindungimu. Paman Feng, aku masih merasa sedikit cemas. Menurutmu, apakah Yun Xiao sengaja sedang berakting di depan kita hanya untuk melindungi wanita itu? Terlepas dari benar atau tidaknya, pernikahan kalian tidak akan berubah. Baguslah kalau begitu. Namun, masalah ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sudah saatnya memberi wanita itu sebuah pelajaran. Bawalah beberapa orang dan buang bayi di dalam perutnya itu. Baik, Tuan. Ini adalah tiket pesawat yang paling awal. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, baru nanti putuskan akan kemana. Do Orjiang, terima kasih banyak. Kalian mau apa? Tindakan kalian ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Wanita sampah ingin menggunakan anak ini untuk naik status, berhenti bermimpi. Keluarga Feng tidak akan membiarkan anak hina itu tetap ada. Jangan sentuh dia. Berhenti. Keluarga Feng tidak akan membiarkan anak harammu itu ada. Jangan sentuh dia. Jangan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Tuan muda pertama, ampuni saya. Ini adalah perintah dari ketua tua. Tangan ini yang menyentuhnya? Tuan muda pertama, ampuni saya. Saya tidak berani membangkang perintah ketua. Dia akan menghabisi saya. Enyah! Kamu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Kamu takut padaku? Jangan pura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya. Kamu ingin melenyapkan anakku. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Aku tidak pernah berniat begitu. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu mengirim orang untuk menghabisiku. Peng Yun Xiao, aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Anak ini, dia sangat berarti bagiku. Aku ingin menjadi ibunya. Aku ingin dia lahir dengan selamat dan tumbuh dengan sehat. Kamu ingin meninggalkanku? Feng Yun Xiao, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Feng Yun Xiao, aku memohon padamu, biarkan aku pergi. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Di sekeliling kita adalah orang-orang ayah. Mereka pasti akan memberitahu situasi di sini kepadanya. Daripada membiarkannya dalam bahaya, lebih baik tunggu sampai aku menyelesaikan semuanya. Baiklah. Kamu pergi sekarang. Tuan muda pertama, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ini adalah perintah direktur utama. Pailang baida alang pasanjannya, sanjanda alang. Siapa yang berani menghalangi? Aku akan menghabisinya. Selamat datang di kota Ye pelukis besar kita. Jangan menggodaku. Baru 3 bulan berkarier, sudah terpilih masuk Museum Seni Feixiang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Wantang, kamu sudah sangat hebat. Tidak sampai seheboh itu kok. Rapat selesai. Siapa yang bilang rapatnya sudah selesai? Siapa bilang pertemuannya sudah selesai? Apa yang sedang kamu kacaukan? Orang tua. Kamu sudah saatnya menikmati masa tuamu dengan tenang. Kamu, Ini adalah 59% saham perusahaan. Presiden Feng adalah pemegang kendali perusahaan ini. Sekarang Dewan Direksi akan melakukan pemungutan suara. Bagi yang setuju untuk mencopot jabatan Ketua Dewan, harap angkat tangan. Saya setuju. Saya juga... Saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. kalian semua. Feng Yun Xiao, beraninya kamu menghasut para pemegang saham untuk mencopot jabatanku. Kamu benar-benar membuat perhitungan padaku. Anak durhaka, apa kamu ingin membuatku tiada? Orang tua, kamu sudah tua. Setelah ini masalah perusahaan, tidak perlu merepotkanmu lagi. Oh, aku tahu. Apakah karena Guantang? Hanya karena aku memintamu menikahi Qiao Yifei. Kamu tega merebut kekuasaanku. Karena kamu berniat menyakitinya dan ingin meniadakan anaknya? Memangnya itu anakmu? Lalu kamu berani melawan padaku? Wah, hebat sekali anak yang sudah kubesarkan ini. Tanganmu sudah ikut campur terlalu jauh. Tenang saja, kamu masih bisa menikmati masa tuamu.
menghabiskan hari tua di desa? Bukankah itu menyenangkan? Feng Yunxiao, kamu anak durhaka. Pesan 1 tiket pesawat menuju ke kota Y sekarang. Baik, Tuan. Guantang, kali ini kamu jangan harap bisa meninggalkanku. Pesan 1 tiket untuk pergi ke kota Y. Baik, Pak. Guantang, kali ini kamu tidak akan bisa meninggalkanku lagi. Nona Gu, Anda telah memecahkan rekor penjualan tunggal galeri seni kami. Anda adalah pelukis muda paling berbakat yang pernah saya temui. Anda terlalu memuji saya. Bos, investor sudah sampai. Aduh, maaf sekali. Nona Gu, saya sedang ada urusan dan tidak bisa menemani Anda lagi. Tidak apa-apa, silakan selesaikan urusan Anda. Saya akan melihat-lihat sekitar. Sekali lagi maaf ya. Tunjukkan jalannya. Presiden Feng. Waktu saya tidak banyak. Mari langsung lihat karya seninya. Baik. Presiden Feng, mari silakan lewat sini. Apa perlu aku menjemputmu? Aku akan segera kembali sekarang. Baiklah, sampai jumpa nanti. Permisi, minggir, minggir. Tas saya. Guantang. Ternyata memang kamu ya. Kamu ini baru saja dicampakkan oleh Tuan Muda Feng, tahu-tahu sudah berbadan 2. Kecepatanmu berganti laki-laki, benar-benar sangat sulit untuk ditandingi. Jangan sentuh. Guantang, beraninya kamu bersikap begitu padaku? Kamu masih mengira Tuan Muda Feng ada di sini untuk mendukungmu? Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Presiden Feng, silakan lewat sini. Apa yang mau kalian lakukan? Mau apa? Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Presiden Feng, lewat sini silakan. Apa yang mau kalian lakukan? Mau apa? CEO ini adalah galeri seni terakhir. Masih tetap tidak ada karya Nona Gu. Teruslah mencari. Dia tidak punya teman di sini. Tidak mungkin dia datang ke kota Y tanpa alasan kuat. Baik. Lukisan ini sangat kuat maknanya. Presiden Feng memang punya mata yang tajam. Ini adalah karya dari Nona Gu. Dia adalah pelukis pendatang baru. Saat ini sangat sulit sekali mendapatkan lukisannya. Nona Gu, pelukis ini juga bermarga Gu. Tapi ini bukan gaya lukisan Wantang. Mungkin hanya kebetulan saja. Aku beli lukisan ini, kirimkan ke mansion. Baik. Bungkuslah. Kurator gawat. Entah bagaimana caranya Nona Gu menyinggung perasaan para sosialita, nona kaya itu. Tadi dia baru saja diseret pergi oleh mereka. Apa katamu? Para nona besar dari kalangan sosialita itu, mana mungkin sanggup kita hadapi? Presiden Feng, dapatkah saya meminta bantuanmu? Tuan CEO kami
tidak suka ikut campur urusan orang lain. Maafkan saya. Saya sudah bersikap tidak sopan. Lepaskan aku kalian. Aku tidak punya masalah apapun dengan kalian. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Tentu saja karena aku tidak suka melihatmu. Satu penyokong dana di sisi kiri, satu pria simpanan di sisi kanan. Yang ada di dalam perutmu ini, sebenarnya anak dari pria tak jelas mana. Kenapa? Tentu saja karena aku tidak suka melihatmu. Sana-sini cari penyokong dana, punya banyak pria simpanan. Siapa sebenarnya? Ayah dari anak tak beridentitas di perutmu itu? Mungkin saja, karena kamu mahir melayani di ranjang. Lepaskan aku. Saat ini, saya adalah pelukis dari Museum Seni Fei Xiang. Jika kalian menyakiti saya, apa kalian tidak takut dengan opini publik? Lihatlah, dia mencoba mengancam kita. Apa kamu benar-benar mengira setelah menjual beberapa lukisan sampah, kamu bisa melawan kalangan elit? Dengan pengaruh dari keluarga kami, hari ini tidak akan ada yang berani membantumu. Mari kita hancurkan dulu wajah cantik yang mungil ini. Begitu kehilangan wajah ini, mari kita lihat bagaimana kamu menggoda pria. Apa masih belum ditemukan? Cio, kami hanya tahu pelukis dari Nona Gu bernama W. T. Sisanya masih dalam penyelidikan. Wati. Wantang. Kembali ke Museum Seni. Belum ada hasil investigasinya. CO, kami hanya tahu pelukis dari Nona Gu bernama WT. Sisanya masih dalam proses penyelidikan. Wati. Wantang. Kembali ke galeri seni. Hentikan. Kamu tidak apa-apa. Tuan Muda Feng, Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Tuan Muda Feng, aku adalah teman Qiao Yifei. Wanita ini berulang kali merusak pertunangan kalian, makanya aku mewakili Qiao Yifei untuk memberinya pelajaran. Pelajaran? Menyentuh wanitaku. Siapa yang memberimu keberanian? Wanitamu? Apa? Qiao Yifei? Qiao Yifei adalah tunanganmu yang sebenarnya? Keluarga Feng dan keluarga Qiao sudah lama membatalkan pertunangan. Hanya Guantang calon istriku. Pelajaran? Menyentuh wanitaku? Siapa yang memberimu keberanian? Wanitamu? Apa? Qiao Yifei? Bukankah Qiao Yifei tunanganmu? Keluarga Feng dan keluarga Qiao sudah lama membatalkan pertunangan mereka. Guantang barulah calon istriku. Tidak, bukan seperti itu. Kamu tidak boleh seperti ini. Aku orang dari keluarga Jin, ayahku adalah... Keluarga Jin? Kamu pikir masa depan Nyonya besar dari keluarga Feng bisa kamu hina begitu saja? Boikot segera seluruh aset industri keluarga Jin. Aku ingin keluarga Jin enyah dari kota A. Anda tidak bisa melakukan ini, tidak. Inilah hukuman karena sudah mengganggu Nyonya. Aku salah, Tuan Muda Feng. Aku benar-benar minta maaf. Jangan sakiti keluarga Jin. Aku mohon kepadamu. Aku sungguh sudah sadar. Gu. Ah, tidak. Nyonya, saya mohon padamu. Jangan hancurkan keluarga Jin. Jangan biarkan keluarga Jin bangkrut. Aku akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu. Keluarga Jin akan segera bangkrut. Kamu baru sadar sekarang? Sudah terlambat. Adapun yang lainnya, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Feng.
Jangan. Tolong lepaskan keluarga kami. Dia, semua ini gara-gara dia. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Semuanya salah dia. Dia yang menyuruh kami berbuat seperti ini. Semua gara-gara kamu, dasar wanita sampah. Bukankah kamu bilang dia sudah tak lagi dicintai? Keluarga Jin akan segera bangkrut. Apa kamu sudah tahu kesalahanmu? Sudah terlambat. Adapun untuk yang lainnya, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Feng. Jangan lakukan itu. Aku mohon lepaskanlah keluarga kami. Ini semua salah dia. Dialah orangnya yang menyuruh kami melakukan ini. Ini semua karena kamu. Dasar wanita tak tahu malu. Bukankah kamu bilang dia sudah tidak disukai lagi? Ini semua salahmu. Lepaskan aku. Guantang, meninggalkan aku begitu lama. Apakah kamu masih belum puas bermain? Bermain? Kamu bilang kamu akan melepaskan aku. Aku memang berjanji membiarkanmu pergi mencari udara segar. Sekarang waktunya sudah habis. Waktunya kembali ke sisiku. Lepaskan aku. Kamu melanggar janjimu. Kamu berjanji akan melepaskan aku. Guantang, kamu milikku, dan kamu hanya akan selalu jadi milikku. Kamu... Apakah kamu benar-benar ingin melahirkan anak ini? Aku sama sekali tidak mencintai Guantang. Dia tidak lebih hanyalah sebuah mainan untuk mengisi waktuku saja. Tidak peduli apakah itu anakku atau bukan, aku tidak akan membiarkannya hadir di dunia ini. Jangan khawatir, ayah. Aku akan menangani anak itu. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi dari sini. Jangan berani-berani menyakiti anakku. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Apa kamu benar-benar ingin melahirkan anak ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi sana. Jangan berani menyakiti anakku. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Kamu takut padaku? Apa perlakuanku padamu masih kurang baik? Berbuat baik padaku? Kamu menghinaku, menjadikanku seperti mainan? Lalu kamu berharap aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu? Kapan aku pernah menganggapmu sebagai mainan? Aku akui. Aku sebelumnya telah salah paham dan mengira kamu telah merendahkan dirimu sendiri. Tapi sekarang aku sudah. Benar. Sedari awal sampai sekarang, kamu tidak pernah mempercayaiku. Kebaikan yang kamu berikan itu hanyalah caramu mempermainkan boneka. Aku tidak pernah sekalipun menganggapmu sebagai mainan, juga tidak berniat menyakitimu. Merawat anak sendirian itu sangatlah berat. Kembalilah ke rumah besar. Aku akan menyiapkan orang khusus untuk merawatmu. Berada di sisimu justru adalah tempat yang paling berbahaya. Feng Yunxiao, jangan mencariku lagi. Hubungan kita benar-benar sudah berakhir. Berakhir atau tidak, itu bukan kamu yang menentukan. Lepaskan aku, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Guantang, apa anak ini benar-benar anakku? Feng Yunxiao, aku tidak akan pernah melahirkan anak untukmu. Karena kamu tidak pantas. CO, alamat Nonagu sudah ditemukan. Guantang, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Sampai kapanpun tidak akan mungkin. Feng Yunxiao, jangan pernah cari aku lagi. Kita benar-benar sudah berakhir. Sudah berakhir atau belum, itu bukan kamu yang menentukan. Lepaskan aku, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Guantang, katakan sejujurnya, apakah anak itu darah dagingku? Feng Yunxiao, aku tidak akan pernah melahirkan anak untukmu.
Karena kamu tidak pantas. CEO, saya sudah menemukan alamat Nona Gu. Guantang, apa kamu benar-benar mengkhianatiku? CEO, apakah kita akan kembali sekarang? Berhenti. Berhenti, cepat berhenti. Karena sudah menabrak, bicaralah baik-baik dengan pemilik mobilnya soal ganti rugi. Buat perhitungan dengannya, jangan biarkan dia mengganggu pemandanganku. CEO, Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu tidak berniat memintaku masuk dan duduk? Bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Tidak mau mengajakku masuk dan duduk sebentar? Pergilah. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Wantang, Guantang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bajuku basah? Aku bisa jatuh sakit. Bahkan jika kamu tiada di sini sekalipun, itu tidak ada hubungannya denganku. Cuacanya dingin, jangan biarkan Presiden Feng minum minuman dingin, pencernaannya kurang baik. Presiden Feng, ini adalah sup ayam yang dimasakkan oleh Nona Gu untuk Anda. Bahkan jika kamu sudah tiada pun, sudah bukan urusanku lagi. Kenapa dia belum pergi juga? Sudahlah, kenapa aku harus memikirkannya? Jangan sampai tiada di depan pintu rumahku. Aku malah mengundang bahaya masuk. Guantang, kamu ini bodoh sekali ya. Apa yang sedang kamu pikirkan?
seperti membawa serigala ke dalam rumah. Gu Wontang, apakah kamu bodoh? Sedang memikirkan apa? Kenapa kamu memakai bajuku? Cepatlah pakai pakaianmu. Jangan berkeliaran mengenakan handuk mandiku. Semua bajuku basah. Butuh waktu semalaman untuk kering. Jadi, malam ini sepertinya kamu harus menampungku. Kalau begitu kamu tidur di sofa. Apa yang sedang kamu makan? Ini nutrisi tambahan untuk ibu hamil. Ini bagus untuk bayinya. Oh, kamu ternyata masih begitu mempedulikan anak itu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan siapapun mencelakai anakku. Kamu sedang makan apa? Ini nutrisi tambahan untuk ibu hamil, bagus untuk bayi ini. Oh, ternyata kamu masih sangat peduli dengan anak itu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku. Semuanya, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Terima kasih kepada Presiden Feng atas bantuannya kepada Museum Seni Fake Siang. Gu Wontang, dasar wanita kejam. Beraninya kamu menggoda laki-lakiku? Tidak. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Kamu terus-menerus mencari masalah denganku? Apa kamu pikir aku tidak akan melawan? Sudah menggoda tunangan orang lain, kamu masih merasa benar? Apa kamu tahu? Kami akan segera menikah. Kenapa kamu harus kembali? Tadi sangka dia itu wanita simpanan. Berarti anak yang dikandungnya itu anak haram, kan? Keluarga Feng dan keluarga Kiao sudah lama membatalkan pertunangan. Dia bukan tunanganku lagi. Ayahmu tidak akan pernah setuju. Kalau begitu, biarkan dia saja yang menikahimu. Kamu, Wontang, aku. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Feng Yunxiao, kehadiranmu hanya membawa masalah bagiku. Jadi tolong bawa tunanganmu ini pergi. Wontang, aku benar-benar sudah membatalkan pertunangan dengannya. Feng Yunxiao, aku benar-benar tidak peduli siapa yang kamu nikahi. Aku hanya ingin kamu menghilang dari hidupku. Mantan atasan yang baik itu seharusnya bersikap seolah dia sudah tiada. Gu Wontang, apakah aku benar-benar akan kehilanganmu? Wontang, aku sungguh sudah membatalkan pertunangan dengannya. Feng Yunxiao, aku sungguh tidak peduli siapa yang akan kamu nikahi. Aku hanya ingin kamu dari kehidupanku lenyap. Mantan atasan yang baik seharusnya dianggap sudah tiada. Gu Wontang, apakah aku benar-benar akan kehilanganmu? Yun Xiao, jika kamu ingin berdansa, aku bisa menemanimu. Yun Xiao, Tuan Jiang dan Nona Gu terlihat sangat serasi ya. Mereka sudah bersama sejak lama kan? Si Nona Gu ini, entah anak haram siapa yang ada di dalam perutnya itu.
Feng Yunxiao, apakah kamu sakit jiwa? Hari ini adalah pesta perayaan galeri seni. Kamu juga tidak ingin memperbesar masalah ini, kan? Gu Wantang bukan wanita Anda. Mengapa Anda tidak menghentikannya? Hanya menonton begitu saja dengan mata terbuka. Bagaimana jika kita bekerja sama? Aku akan membantumu mendapatkannya. Dia bukan milik siapapun. Dia bebas. Gu Wantang bukanlah wanitamu. Mengapa kamu tidak mencegahnya? Hanya menonton begitu saja? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku akan membantumu mendapatkannya. Dia bukan milik siapapun. Dia bebas. Siapapun yang dia pilih, itu adalah haknya. Dia bersama orang lain juga tidak apa-apa. Kamu sakit ya? Cinta itu pengabdian, bukan kepemilikan. Maaf, aku tidak bisa menemanimu. Pengabdian? Kepemilikan? Sesuatu yang aku, Qiao Yifei, inginkan, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Gu Wantang, beraninya kamu merebut lakiku. Aku akan menghabisimu. Feng Yunxiao, aku tidak mengerti apa sebenarnya kesalahanku. Mengapa kamu selalu tidak melepaskanku? Kamu tidak salah. Yang salah adalah aku. Aku telah kehilangan orang yang sangat penting. Sekarang aku ingin berusaha semampuku untuk membawanya kembali. Air ini? Ada yang aneh dengan air ini. Di kartu ini ada $1 juta. Pergi dan layani dia baik-baik. Tenang saja Nona Qiao, aku pasti akan melayaninya dengan sangat baik. Di kartu ini ada $1 juta. Pergi dan beri dia pelajaran yang pantas. Nona Qiao, jangan khawatir, aku pasti akan melayaninya dengan baik. Wanita sialan, berani sekali kau menggigitku? Tolong. Berteriaklah sesukamu. Seluruh lantai ini sudah disewa. Meskipun kau berteriak sekeras langit, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Siapa itu? Siapa yang mencoba menjatuhkanku? Pertanyaan itu, aku tidak bisa mengatakannya. Lebih baik kau pikirkan saja, bagaimana cara memuaskanku nanti. Tolong, siapapun tolong selamatkan aku. Berteriaklah, berteriak saja. Hari ini, kamu hanya milikku. Jangan. Siapa itu? Berani menyentuh wanitaku? Aku akan menghabisimu. Apa kau sudah bosan hidup? Siapa itu? Beraninya menyentuh wanitaku? Ingin habis? Ya. Apa kamu sudah bosan hidup? CO. Lempar orang ini keluar untuk jadi santapan anjing. Baik, bos. Kamu tidak apa-apa?
Yun Xiao, aku merasa panas, sangat panas. Apa yang kamu makan? Aku tidak tahu, tapi aku sangat kepanasan. Tolong bantu aku. Kesadaranmu sedang kacau. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter pasti punya caranya. Jangan, tolong bantu aku. Guantang, apa kamu tahu siapa aku? Feng Yun Xiao. Guantang, apa kamu tahu siapa aku? Feng Yun Xiao? Dia ingin mencelakai anakku. Jangan lukai anakku. Jangan mendekat. Apa kamu baik-baik saja, Wantang? Feng Yun Xiao, aku tidak akan membiarkanmu mencelakai anakku. Kapan aku pernah bilang ingin mencelakainya? Aku adalah ibunya. Aku harus melindungi anakku dengan baik. Dia sangat berharga bagiku. Aku ingin menjadi ibunya. Aku ingin dia lahir dengan selamat dan tumbuh dengan sehat. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Feng Yun Xiao, kamu bilang tidak akan melukai anak ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku mengikatmu. Juga demi mencegahmu melukai dirimu sendiri. Sudah mengerti sekarang? Apa dia mengkhawatirkan aku dan bayiku? Tidak, Guantang. Jangan sampai tertipu olehnya. Dia pasti sedang berakting. Berakting? Aku tidak akan melukaimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku mengikatmu, juga untuk mencegahmu melukai dirimu sendiri. Sekarang sudah paham? Apa dia sedang mempedulikanku dan anak ini? Tidak, Guantang. Jangan sampai tertipu olehnya. Dia pasti sedang bersandiwara. Hanya sandiwara. Tuan dan Nyonya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya adalah tunangan dari Presiden Feng Group. Keluarga Feng yang masuk 10 besar nasional. Istri presiden, itu benar-benar status wanita terhormat. Di sini, saya ingin menyita waktu berharga Anda sekalian sejenak. Sejujurnya, tunangan saya sedang diganggu oleh pelukis berinisial WT. Dia merendahkan dirinya menjadi orang ketiga, bahkan hamil anak haram orang lain. Sekarang saya punya buktinya, dia sedang bermesraan dengan orang lain. Saya harap Anda semua bisa menjadi saksi bagi saya. Ini kan urusan keluarga orang lain. Sepertinya tidak enak jika ikut campur. Saya bersedia membantu Nona Kiao memberikan bukti. Kita harus menentang keras pelukis yang kepribadiannya buruk seperti ini. Benar, masukan saya juga. Guantang, kali ini kau tamat. Semuanya, disinilah tempatnya. Cepat buka pintunya. Jangan biarkan orang seperti ini terus merusak dunia seni lukis. Benar, kami mendukung Nona Kiao. Ayo semuanya silakan masuk. Ayo semuanya lihat ini. Inilah selingkuhannya. Semuanya, tempatnya di sini. Cepat buka pintunya. Kita tidak boleh membiarkan orang seperti ini terus merusak dunia seni lukis. Benar, mari kita dukung Nona Kiao. Ayo semuanya masuk. Semuanya lihat ke sini. Inilah selingkuhan itu. Yun Xiao, kenapa kamu ada di sini?
Menurutmu siapa lagi? Presiden Feng. Ternyata itu Presiden Feng. Bukannya Nona Kiao adalah tunangan Presiden Feng? Jangan pernah hubungkan aku dengan wanita ini. Tunanganku bisa merasa tidak senang. Hah? Lukis WT, ternyata dia adalah tunangan Presiden Feng. Wah, ini benar-benar berita besar. Jadi kalau begitu, dia sudah berpura-pura menjadi tunangan Presiden Feng, benar-benar tidak tahu malu. Presiden Feng, semua ini gara-gara wanita ini yang membohongi kami. Bukan begitu. Bukan begitu, aku jelas-jelas melihat dia masuk ke kamar ini bersama seorang pria. Lalu dari dalam sana terdengar suara-suara aneh. Yun Xiao, percayalah padaku. Apa matamu sudah mulai rabun? Wantang selalu bersamaku sedari tadi. Justru kamu berani berpura-pura jadi tunanganku, bahkan memfitnah istriku. Apa kamu pikir aku tidak akan berani menghabisi keluarga Kiao? Kamu ingin menghabisi keluarga Kiao? Mana bisa begitu? Ayahku kan orang yang sudah menyelamatkan nyawa ayahmu. Kalau begitu mintalah balas budi pada ayahku sana. Karena kamu sudah berkali-kali menyakiti Gu Wantang, biarlah keluarga Kiao yang membayar semua ini. Bagaimana bisa kamu berbuat begitu pada keluarga Kiao? Jangan lakukan itu. Kamu ingin melakukan sesuatu pada keluarga Kiao? Mana boleh begitu? Ayahku itu adalah penyelamat nyawa ayahmu sendiri. Kalau begitu cari saja ayahku untuk balas budi. Kamu berulang kali menyakiti Gu Wantang, dan utang ini akan dibayar oleh keluarga Kiao. Bagaimana bisa kamu menyerang keluarga Kiao? Tidak boleh. Dokter? Bagaimana kabar anakku? Tenang saja, kondisi anakmu normal. Sudah datang. Apa kamu melihat bayi di dalam sini? Ini adalah bayi milik Wantang. Bayi Gu Wantang. Lalu suara apa ini? Ini adalah suara detak jantung bayi itu. Kamu tidak kehilangan anak itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Ini bukan anakmu. Presiden Feng. Pergi dan selidiki. Kapan waktu sebenarnya Gu Wantang mulai hamil? Baik. Bagaimana kondisi bayinya? Untuk sementara terlihat normal, istirahatlah yang cukup setelah pulang. Jika nanti merasa ada yang tidak enak, kamu harus tetap datang untuk pemeriksaan lanjutan. Baiklah, syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Besok malam aku akan mentraktirmu makan. Kenapa harus sungkan denganku? Akulah yang menyelamatkanmu. Orang yang seharusnya kamu ucapkan terima kasih itu aku, kan? Bagaimana kabar bayinya? Sejauh ini semuanya tampak normal, begitu pulang nanti, harus istirahat yang cukup. Jika kondisinya memburuk nanti, kamu tetap perlu datang untuk pemeriksaan ulang. Baiklah, syukurlah kalau begitu. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu hari ini. Besok malam, aku akan mentraktirmu makan. Kenapa bersikap begitu sungkan kepadaku? Akulah yang telah menyelamatkanmu. Bukankah orang yang harus kamu berterima kasih adalah aku? Terima kasih banyak. Kenapa kamu tidak mengajakku makan? Hari sudah terlalu larut hari ini. Besok malam, aku akan mentraktir kalian makan. Hidangan ini seharusnya sudah cukup, kan? Siapa kalian? Tolong.
Feng Yun Xiao. Terjadi sesuatu pada Wantang. Coba kalian tolong. Feng Yun Xiao. Wantang sedang dalam bahaya. Kenapa berisik sekali? Gu Wantang, apakah kamu suka tempat peristirahatan terakhir yang aku siapkan untukmu? Jangan coba-coba bersandiwara denganku. Aku bukan Feng Yun Xiao yang tahu cara mengasihani wanita. Aku tahu ini adalah anak Feng Yun Xiao. Bagaimana jika aku mengeluarkannya paksa sekarang? Belum waktunya lahir, entah bayi ini bisa selamat atau tidak. Berhenti. Jangan. Jangan mendekat, atau aku akan menghabisinya. Turunkan pisaumu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Qiao Yifei, jangan gegabah. Bicara? Tidak ada yang perlu aku bicarakan dengan kalian. Gara-gara wanita ini, seluruh keluarga Qiao hancur. Dalam waktu 1 malam saja, keluarga Qiao bangkrut. Feng Yun Xiao, kamu sangat tega. Ini semua salahku. Lampiaskan saja padaku. Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak bergerak. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskannya? Melepaskannya? Feng Yun Xiao, aku sudah mencintaimu bertahun-tahun, tapi kamu tidak pernah mau melirikku sedikit pun. Sekarang kamu malah membuat keluarga Qiao bangkrut. Menurutmu, bagaimana cara aku membalas perbuatanmu? Aku akan memberikan kompensasi padamu. Semua saham di Feng Group akan kuberikan padamu, termasuk semua propertiku. Asalkan kamu melepaskan Gu Wantang, aku akan segera balik nama atas namamu. Apa? Apakah ini sudah cukup? Cukup? Bagaimana bisa cukup? Apa uang bisa menggantikan kerugian yang dialami keluarga Qiao? Lalu bagaimana denganku? Bagaimana cara membayar perasaanku ini? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Feng Yun Xiao, bukannya kamu selalu merasa paling hebat dan tinggi? Sekarang aku ingin membuatmu jatuh dan kehilangan segalanya. Kamu, berlututlah dan minta maaf padaku. Mau berlutut atau tidak? Jangan. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Feng Yun Xiao, kamu. Aku sudah berlutut. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Aku bersumpah demi langit, aku akan memindahkan seluruh aset keluarga Feng kepada keluarga Qiao dan tidak akan menuntut tanggung jawabmu sama sekali. Feng Yun Xiao, di mana harga dirimu? Demi wanita ini, kamu rela membuang wajahmu? Bagiku, dia benar-benar sangat berharga. Apa kamu menyetujui persyaratan tawaranku? Persyaratan tawaran. Sesuatu yang tidak bisa aku miliki, kalian pun tidak boleh memilikinya. Apa yang tidak bisa aku miliki, kalian pun tidak boleh memilikinya. Tidak. Terbakarlah, terbakarlah. Semuanya buat perhitungan di sini. Feng Yun Xiao,
Feng Yunxiao. Di dalam sini penuh dengan api. Kamu akan tiada. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, kamu tetap ingin menyelamatkannya? Apakah kamu begitu mencintainya? Wantang. Feng Yunxiao. Feng Yunxiao, kamu tidak apa-apa. Feng Yunxiao, Feng Yunxiao. Jangan lukai anakku. Wantang, sudah tidak apa-apa, semuanya sudah aman. Anakku, Bayi kita sangat sehat. Dokter bilang kamu hanya mengalami syok. Kamu harus istirahat dengan baik. Dan tidak boleh terlalu emosional. baiklah. Apa kamu yang menyelamatkanku? Kalau bukan dia, siapa lagi? Memangnya kamu berharap Feng Yunxiao akan datang menolongmu? Lepaskan aku, lepaskan. Ternyata kamu. Kenapa kamu berkali-kali mencoba mencelakaiku? Beraninya kamu bertanya padaku? Kalau saja kamu tidak merebut priaku, mana mungkin aku terus mengincarmu? Dasar wanita tak tahu malu, rela merendahkan diri demi menjadi mainan pria. Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Apa hakku? Feng Yunxiao tahu betul kamu dalam bahaya, tapi dia bahkan tidak muncul sama sekali. Kamu membiarkannya menemanimu tidur sekian lama secara cuma-cuma. Apa kamu memang semurah itu? Keluar dari sini. Kenapa? Berani melakukan tapi takut mendengarnya? Keluar. Pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Enyahlah. Dasar wanita bermuka dua. Lepaskan. Gu Wantang, kamu akan kena karmanya. Dasar wanita bermuka dua yang tak tahu malu. Lepaskan aku. Gu Wantang, kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih, Jiang Yanxian. Jika bukan karenamu, aku akan kehilangan anakku. Terima kasih, dokter. Mengenai usia kehamilan Nonagu, sudah kami selidiki dengan jelas. Ini adalah hasil pemeriksaan USG Nonagu. Berdasarkan usia kehamilan Nonagu, seharusnya sudah 4 bulan. Pada waktu itu, Dr. Jiang Yanxian belum kembali ke negara ini, dan Nonagu juga sama sekali tidak melangkah keluar dari mansion. Jadi anak ini pasti adalah milik Anda. Feng Yunxiao, tolong aku. Gu Wantang, tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Gu Wantang, tolong berikan aku penjelasan yang masuk akal. Anak ini adalah anakku? Iya, anak ini memang milikmu.
Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Karena kamu akan segera bertunangan? Dan ada orang yang ingin mencelakaiku, bagaimana aku berani bicara? Mengapa kamu masih tidak percaya padaku bahwa aku bisa melindungimu dan anak kita? Feng Yunxiao, cukup sudah. Kamulah yang tidak memberinya rasa aman yang cukup, makanya dia tidak berani mengatakannya padamu. Apa hakmu untuk menginterogasinya? Aku adalah ayah dari anak itu. Apakah aku tidak punya hak untuk tahu? Meskipun begitu, kamu tidak berhak menyalahkannya. Dia sedang hamil dan baru saja mengalami syok. Aku tidak bertanya padanya. Aku bertanya padamu. Jiang Yanshen, apakah kamu sudah tahu dari awal bahwa dia mengandung anakku? Jika aku tidak menyelidikinya, apakah kamu akan membantunya merahasiakannya dariku seumur hidup? Bicaralah. Iya, aku sudah tahu sejak lama. Apakah kamu ayah, anak itu atau bukan, kamu tetap tidak akan membiarkan dia tetap ada di dunia ini. Kamu pernah bilang pada ayahmu akan menghabisinya? Feng Yunxiao, bukankah itu kata-katamu sendiri? Apa hakmu menjadi seorang ayah? Entah kamu itu ayah dari anak ini atau bukan, kamu tidak akan membiarkannya tetap ada di dunia ini. Kamu pernah bilang pada ayahmu akan menghabisinya. Feng Yunxiao, bukankah itu yang kamu katakan? Apa hakmu untuk menjadi seorang ayah? Jangan berpura-pura lagi, aku sudah tahu semuanya. Kamu ingin melenyapkan anakku. Jadi begini rupanya. Aku ingin bicara berdua dengannya. Pergilah. Aku tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di depan pintu. Panggil aku jika ada sesuatu. Guantang, saat itu aku melakukannya hanya untuk menipu ayahku. Waktu itu dia ingin menyingkirkan anakmu, aku hanya bisa melakukan itu untuk menahannya. Setelah kamu pergi, aku melumpuhkan kekuasaannya, baru aku berani kembali untuk mencarimu. Tolong percaya padaku sekali ini saja. Meskipun itu hanya kesalahpahaman, lalu kenapa? Bukankah aku juga hanya mainanmu saja? Feng Yunxiao, sedari awal sampai sekarang, kamu tidak pernah menyukaiku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku mencintaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Bahkan saat kamu masih menjadi seorang putri kecil bagi keluargaku. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh hati padamu. Aku selalu memperhatikanmu. Diam-diam. Sebelum punya kesempatan untuk bicara padamu, tanpa sengaja aku bertemu denganmu, aku hanya berani berkata, kebetulan sekali ya. Feng Yunxiao, sedari awal sampai sekarang, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Siapa bilang aku tidak suka? Aku mencintaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Bahkan sejak kamu masih menjadi putri kecil di kediaman keluargaku, saat pertama kali melihatmu, aku langsung merasa terikat dan jatuh hati padamu. Aku selalu diam-diam mengawasimu. Belum ada kesempatan untuk bicara padamu. Saat tak sengaja berpapasan, aku hanya berani berkata, kebetulan sekali. Benar-benar kebetulan. Guantang, aku mencintaimu. Aku sungguh menyukaimu. Lalu kenapa kalau begitu? Feng Yunxiao, kamu tidak bisa melindungiku dan juga tidak bisa melindungi anak ini. Anggap saja aku memohon padamu, lepaskanlah aku dan anak ini. Apakah ini tulus dari hatimu? Ya. Aku ingin anakku tumbuh besar dengan tenang dan aman di dunia tanpa kehadiranmu. Jadi anggap saja kamu mewujudkan keinginanku sebagai seorang ibu.
Benarkah aku sudah tidak punya kesempatan lagi? Jangan muncul lagi di duniaku. Aku akan menurutimu. Aku akan menghilang dari hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Apa aku benar-benar sudah tidak punya kesempatan lagi? Jangan muncul lagi di duniaku. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan menghilang dari hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Wantang, kamu dan Feng Yunxiao, dia. Aku sudah menjelaskan semuanya kepadanya. Mulai hari ini, dia tidak akan muncul lagi di dalam hidupku. Yanshen, aku ingin pergi keluar sebentar. Bisakah kita pergi ke kota Haicheng? Aku belum pernah melihat laut. Wantang, Feng Yunxiao lah yang menyelamatkanmu. Qiao Yifei menggunakanmu untuk mengancam Feng Yunxiao. Feng Yunxiao berjanji tidak akan lagi menargetkan keluarga Qiao dan juga akan menyerahkan seluruh sahamnya. Kemudian dia juga dipaksa untuk berlutut. Tetapi meski begitu, Qiao Yifei tetap tidak mau melepaskanmu. Dia membakar bensin yang sudah disiapkan sebelumnya. Demi menyelamatkanmu, Feng Yunxiao mengalami luka bakar yang luas. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Kamu membohongiku kan? Wantang, aku akui aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Tapi aku tidak bisa menerima menggunakan cara hina untuk membohongimu. Aku tidak ingin mengambil jasa orang lain. Orang yang menyelamatkanmu adalah Feng Yunxiao. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Wantang, apakah kamu masih mau pergi ke kota Haicheng denganku? Lakukanlah apa yang menurutmu benar. Gu Wantang, semoga kamu bahagia. Orang yang menyelamatkanmu adalah Feng Yunxiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Wantang, apakah kamu masih mau ikut denganku ke kota Haicheng? Lakukanlah apa yang menurutmu benar. Gu Wantang, semoga kamu bahagia. Dia sudah pergi. Dia benar-benar sudah pergi. Dia benar-benar telah menghilang dari duniaku. Dia adalah milikku. Dia bilang aku adalah miliknya. Siapa bilang aku tidak suka? Aku mencintaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Aku telah kehilangan Feng Yunxiao. Feng Yunxiao? Kamu tidak pergi. Tadinya aku akan pergi. Tapi setelah mendengar kamu memanggilku, aku pun kembali ke sisimu.
Kata-kata yang aku ucapkan di rumah sakit itu tidak sesuai dengan perasaanku yang sebenarnya. Aku pikir kamu tidak datang menyelamatkanku. Aku pikir aku hanya mainanmu saja. Tapi aku tidak menyangka ternyata kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Maafkan aku. Kalau begitu sebagai hukumannya, kamu hanya boleh tetap berada di sisiku. Apa yang aku katakan di rumah sakit itu semua bukan dari hatiku. Aku pikir kamu tidak datang menyelamatkanku. Aku pikir aku hanyalah mainanmu. Tapi aku tidak menyangka kamu melakukan begitu banyak hal. Maafkan aku. Kalau begitu aku akan menghukummu. Kamu hanya boleh tetap berada di sisiku. Feng Yun Xiao, mulai hari ini, aku adalah keluarga wali dari Guantang. Jika kamu berani merundungnya lagi, aku akan segera membawanya pergi. Kali ini kamu tidak akan punya kesempatan. Tunggu dulu. Ayah, Aku datang bukan untuk mencari masalah. Dulu, itu adalah kesalahanku. Aku pikir kamu telah mengkhianati Yun Xiao, jadi aku melakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku meminta maaf padamu. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga. Keluarga Feng kami hanya diberikan kepada nyonya rumah keluarga Feng. Sekarang aku memberikannya padamu. Terima kasih Paman Feng. Masih memanggilku paman? Kamu sudah mengandung? Bukankah seharusnya kalian menikah? urusan pernikahan akan aku selesaikan sendiri. Jadi ayah tidak perlu repot memikirkannya. Ayah. Iya,